62 bungkus ganja dalam kapal, 2 pengedar dibekuk polisi di Asahan. Aksi premanisme di Kota Medan resahkan warga. Rakor aliran kepercayaan di Kabupaten Karo cegah paham radikal. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, 2 pengedar ganja dibekuk unit Reskrim Polsek Kepayang di sebuah kapal di Desa Senangka, Asahan, Sumatera Utara. Petugas menemukan 62 bungkus ganja siap edar yang disimpan tersangka di dalam kabin kapal. 2 tersangka TD dan IS tidak berkutik lagi setelah disergap unit Reskrim Polsek Kepayang. Keduanya tidak bisa mengelak setelah 62 bungkus ganja siap edar disembunyikan di dalam kabin kapal ditemukan petugas. Ganja kering tersebut rencananya akan diedarkan kedua pelaku terhadap sesama nelayan dan warga sekitar. Barang bukti ganja diperoleh dari rekan mereka untuk menjualkannya dengan menerima upah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Mapolsek Kepayang. Dari Polsek Kepayang yang dipimpin Kapolsek bersama dengan Kanires melakukan penangkapan ganja di daerah sebutan kampungnya Sungai Udang, wilayah Senangka, yang mana ganja tersebut kami temukan di atas kapal sebanyak 62 am yang telah dirakit seperti ini, yang siap edar, dan pelakunya sendiri atau yang menjual barang tersebut dengan sebutan atau panggilan LI, dan yang satu lagi dengan sebutan namanya TT. Mereka ini setelah kami temukan barang bukti dan orangnya kami tangkap dan kami bawa ke Polsek Kepayang. Selanjutnya kedua tersangka akan diserahkan ke Satres Narkoba Polres Asahan dan terancam hukuman minimal 7 tahun kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, setelah 2 hari pencarian, jasad nelayan di Asahan, Sumatera Utara yang tenggelam ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Korban ditemukan 15 km dari lokasi kejadian. Petugas gabungan Basarnas dan BPBD Asahan akhirnya menemukan jasad seorang pria berusia 70 tahun yang merupakan warga desa Seidua Hulu, Asahan, Sumatera Utara. Kedatangan jenazah di rumah duka disambut isak tangis keluarga. Petugas Basarnas mengatakan korban hilang sejak Jumat lalu. Saat kejadian, sampan dayung yang dinaiki korban saat pulang tiba-tiba bocor dan tenggelam. Diduga korban kelelahan saat ingin menyelamatkan dirinya dan korban ditemukan 15 km dari lokasi kejadian. Korban pada saat itu nyebrang mengambil kelapa sawit, baru tenggelam dengan ombak dari perahu besar. Diduga kapalnya kenapa, Bang? Gimana, Pak? Kapalnya? Kapalnya oleng tenggelam. Dan akhirnya ditemukan di mana, Bang? Ditemukan di titik Patembo, sekitar 15 kilo dari titik jatuh korban. Korban pun akan langsung dikebumikan di pemakaman tidak jauh dari rumah duka. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Satreskrim Polres Labuhan Batu berhasil meringkus 2 pelaku pencurian sepeda motor. 1 pelaku yang merupakan residivis terpaksa ditembak petugas karena melawan saat dilakukan pengembangan. BS bersama temannya R, pelaku curanmor, diringkus personel Tekap Satreskrim Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dari keduanya, petugas mengamankan sepeda motor yang sempat dititipkan ke rumah temannya, yang kini juga ditahan dengan kasus narkotika. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu AKP Parik Hesit menjelaskan, pihaknya terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap seorang tersangka yang telah melakukan perlawanan saat pengembangan, sehingga menyebabkan tangan salah seorang polisi mengalami luka. Kedua tersangka membongkar rumah kosong yang ditinggal pemiliknya dan mendorong sepeda motor ke lokasi sepi, kemudian menyalakan motor dengan menyambungkan kabel kunci kontak. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Si R ini juga melakukan pencurian kendaraan bermotor
bersama rekannya inisial B yang sudah kita amankan juga. Hanya saja pada saat diamankan, tersangka inisial B ini melawan dan melukai petugas mengakibatkan salah satu anggota kami, Bribtu D, mengalami luka dan bengkak di lengan kirinya, sehingga terhadap yang bersangkutan diberikan tindakan tegas dan terukur, tembakan ke arah kaki untuk melumpuhkan yang bersangkutan. Dan sepeda motor itu kita amankan, dititipkan di rekan mereka juga yang saat ini juga sebagai tersangka dan dalam penahanan dalam perkara lain, yaitu kasus narkoba. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Aksi pemerasan yang dilakukan oknum preman terhadap pedagang sate yang mangkal di pinggir jalan kembali viral di media sosial. Warga mendesak agar polisi menindak tegas preman yang meresahkan tersebut. Aksi premanisme bukan saja dialami para supir truk yang melintas di persimpangan Jalan Medan Binjai Deli Serdang, Sumatera Utara. Pedagang sate pinggir jalan juga menjadi korban pemerasan para oknum preman. Seperti yang dialami seorang pedagang sate di Jalan Medan Binjai kilometer 10 Deli Serdang, Sumatera Utara. Pria yang diduga sebagai preman mendatangi pedagang sate pinggir jalan. Pria berkaos hitam ini dengan terang-terangan meminta kepada pedagang sate untuk memberikan uang keamanan. Oknum preman mengancam pedagang untuk tidak berjualan di lokasi tersebut apabila tidak membayar upeti yang diminta. Pria ini juga sempat mengusir orang yang ingin membeli sate milik korban. Aparat hukum diminta untuk lebih aktif melakukan patroli memberantas premanisme yang kini sangat meresahkan warga. Dasarnya kita ini kan nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Di saat sekarang pandemi sekarang, betapa payahnya nyari uang, betapa banyaknya pengangguran, tapi masih juga yang mencari uang sesuap nasi di pinggir jalan kayak kami, kayak jualan pinggir jalan masih juga dipalak sama preman. Kalau saya itu tidak sangat-sangat setuju. Terkait pemerasan terhadap pedagang ya kan, apalagi di masa pandemi ini. Jadi mohonlah kepada pihak yang berwajib, Pak Polisi, agar segera ditindak preman-preman itu, agar kami pun pedagang jadi lebih aman. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu pemirsa, awal Maret dan April mendatang, pemerintah pusat merencanakan penyuntikan vaksinasi pada masyarakat umum. Dalam persiapan ini, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan meminta masyarakat untuk tidak takut guna mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah pusat mengatakan mulai awal Maret dan April 2021, vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan untuk masyarakat umum, dimulai dari pelayan publik, pedagang di pasar, pekerja di mal atau pusat perbelanjaan, dan para pekerja yang berada di sektor jasa padat interaksi. Vaksinasi tersebut dilakukan tidak orang per orang, melainkan dalam tingkat klaster, sehingga dapat memagari orang-orang yang belum mendapatkan vaksin. Jubir Satgas COVID-19 Medan Mardohar menyebutkan, sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia yang meminta para pimpinan pemerintah daerah dan kota dapat melakukan perencanaan vaksinasi dengan detail bila perlu dilakukan pemetaan terhadap masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi dan yang diutamakan warga lanjut usia. Untuk mensukseskan vaksinasi di lapangan, pemerintah daerah mempersiapkan tenaga vaksinator dan manajemen vaksinasi dengan baik karena vaksinasi tidak hanya dilakukan di puskesmas, melainkan dapat dilakukan juga secara massal. Nantinya di tahapan berikutnya, ini kan tahapan-tahapan. Penyuntikan tahap pertama adalah untuk petugas medis, penyuntikan kedua adalah untuk pelayanan yang kontak selalu dengan masyarakat. Nanti tahap ketiga baru bagi masyarakat dan selanjutnya, karena memang seperti dikatakan Pak Presiden kemarin diharapkan di Februari ya. Kita di berita saya dengar tuh katanya kepada masyarakat. Ya. Tapi itu semua memang harus melalui suatu proses. Yang proses itu pasti kan tidak semulus yang kita lihat. Ada saja memang kejadian-kejadian di lapangan, cuman itu tidak jauh dari yang bisa kita atasi. Mengingat vaksin ini kan sudah melalui berbagai uji coba yang baik,
ya. Nah, harapan saya kepada masyarakat, tolong jangan masyarakat ini nanti punya berpikiran bahwa ini ada nanti disuntikkan ini seperti apa katanya chip segala macam, ya. Itu tidak ada. Kepada masyarakat umum Sumatera Utara dan Kota Medan, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Medan meminta untuk tidak takut agar penyebaran COVID-19 dapat teratasi dengan cepat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaksanakan razia protokol kesehatan di Kota Wisata Brastagi, Kabupaten Karo. Operasi ini dikhususkan bagi wisatawan serta pelaku wisata untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaksanakan razia protokol kesehatan di kawasan wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sebelum dimulainya razia, seluruh personil yang terdiri dari unsur TNI Polri, Satpol PP Karo, serta perbantuan dari tim Satgus COVID-19 Provinsi Sumatera Utara menggelar apel di halaman Polsekta Brastagi. Petugas dibentuk menjadi 5 tim. Setiap tim akan turun ke lokasi yang ramai seperti Pasar Buah Brastagi, Gundaling, terminal, dan pasar tradisional. Untuk tim di seputaran Pasar Buah Brastagi, petugas memberikan peringatan kepada wisatawan serta pelaku wisata untuk menerapkan protokol kesehatan. Dalam patroli masih banyak didapati baik wisatawan maupun pelaku wisata yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, petugas juga membagikan masker kepada wisatawan dan pelaku wisata. Adapun sasaran kita adalah 4 titik. Yang pertama Gundaling, yang kedua Pajak Buah Brastagi, yang ketiga terminal, yang keempat pusat pasar Brastagi, dan satu tim penerangan dibantu dengan tim lain untuk sifatnya mobile melakukan penghimbauan kepada masyarakat pengunjung di tempat-tempat wisata agar mematuhi protokol kesehatan. Dan sekaligus juga pada kesempatan kegiatan ini dilaksanakan pembagian masker sebanyak 1.000 pieces. Rencananya protokol kesehatan ini akan terus dilakukan, mengingat Kota Brastagi merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Karo. Kepada wisatawan dan pelaku wisata diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Guna mencegah munculnya paham radikal aliran kepercayaan, Kejaksaan Negeri Karo gelar rapat koordinasi aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan. Hal ini bertujuan untuk pencegahan dini dan menjaga kondusivitas dan keamanan di tengah masyarakat. Kejaksaan Negeri Karo menggelar rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh TNI Polri, seluruh camat serta tokoh agama di Kabupaten Karo yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri Karo. Dalam pertemuan ini membahas pencegahan dini munculnya aliran kepercayaan radikal yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan setiap elemen masyarakat dapat proaktif dalam memberikan informasi di seputaran daerahnya jika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan paham radikal. Dikarenakan belakangan ini ditemukan adanya paham radikal yang dapat merusak persatuan di Indonesia. Informasi apabila ada aliran kepercayaan yang menyimpang di Kabupaten Karo sehingga menjadi cegah dini bagi tim Bakor Pakam Kejaksaan Negeri Karo beserta yang lainnya dan dapat saling bertukar informasi. Ya, Bang, harapan kita dengan adanya rapat yang rutin ini, Bang, yang kedepannya seperti apa nih? Kita berharap agar di Kabupaten Karo ini dalam hal pelaksanaan kegiatan keagamaan tidak ada aliran kepercayaan yang menyimpang sehingga kondusivitas dalam melaksanakan keagamaan dan sosial di masyarakat semakin baik tentunya di Kabupaten Karo. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan melakukan kunjungan kerja ke Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau kemajuan pembangunan Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP. Dalam kunjungan kerja, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI beserta rombongan Bupati Dairi Edi Brutu menyampaikan profil dan potensi Danau Toba di Kabupaten Dairi dan kinerja Pemkab Dairi dalam pelayanan dan pembangunan. Tantangan dalam keterbatasan infrastruktur baik aksesibilitas maupun pertanian dan potensi besar yang dimiliki. Bupati Dairi juga menyampaikan lokasi food estate Kabupaten Dairi untuk program lumbung pangan menuju kedaulatan pangan nasional. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Bupati Dairi Edi Brutu dan Ketua Dekranasda Kabupaten Dairi Romi Mariani mengunjungi produk artisanal Kabupaten Dairi serta melakukan pembelian melalui aplikasi KRIS. Pemkab Dairi menaruh perhatian yang serius dalam mensukseskan dan mendukung program Bangga Buatan Indonesia Kreatif Danau Toba. Dalam peninjauan, Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi hasil karya tenun ramah lingkungan Partonun Silalahi dan hasil karya kreatif Perbunga Rintua, binaan Dekranasda Kabupaten Dairi dalam produksi dengan bahan dasar tenun ulos. Selain itu, Luhut juga berkesempatan mencicipi dan memuji racikan kopi sidikal dari produksi Koperasi Cimata yang sudah dipasarkan melalui transaksi non-tunai KRIS. Menteri Luhut berharap kawasan pembangunan Danau Toba memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Untuk mendukung DPSP Danau Toba, pemerintah pusat terus berupaya untuk melakukan pengembangan kawasan Danau Toba dan perkembangannya. Telah dilaksanakan pengembangan kawasan Danau Toba yang terus dikebut dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dan akses usaha wisata. Bupati Dairi juga memaparkan potensi Dolok Simandar yang dapat dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata yang dapat mendukung DPSP serta berbagai usulan pembangunan. Target DPSP ini tentunya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi wilayah yang bisa dikembangkan di Kabupaten Dairi untuk menunjang pariwisata, di mana Danau Toba menjadi pariwisata strategis. Dia melihat kemungkinan untuk melebarkan pelayanan kepariwisataan dari Danau Toba dari yang ada sekarang ke arah utara. Nah, dia melihat potensi Simandar, sebuah kawasan yang indah sekali, di ketinggian 1.700 di permukaan laut, di Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, dan lokasi itu yang beliau tinjau. Nah, tapi selain itu, beliau juga melakukan kunjungan kerja untuk UKM kita. Jadi beliau mengapresiasi bagaimana UKM kita, khususnya ulos, yang sudah bertransformasi menjadi kerajinan yang bisa dipakai oleh semua khalayak. Dia juga mengapresiasi kopi yang telah ditanam oleh petani-petani Dairi dengan telaten dan tekun, kemudian dikemas, bisa dipersembahkan kepada masyarakat seluruh dunia dalam bentuk kemasan-kemasan, bahkan dia menikmati rasanya, kita bersyukur beliau mengacungkan jempol. Terkait kunjungannya ini Pak, ada kesan dan pesan khusus dari Bapak itu untuk Dairi Pak? Pesan beliau pertama itu adalah semangat yang ada harus diteruskan. Beliau melihat, beliau apresiasi detail, memperhatikan bagaimana ulos itu ditransformasi dengan pewarna alam. Message yang ingin dia sampaikan, dia dukung betul. Dia nikmati, dia dukung betul. Dia pegang, dia dukung betul. Jadi teruskan, dan saya rasa sebagai kepala daerah, saya mendapat dukungan dari beliau untuk UKM kita dan untuk pengembangan pariwisata kita, khususnya yang Simandar. Terus terkait kesiapan. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.